Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mang? Alhamdulillah kabarnya baik Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Ya, topik kita kebijakan moneter. Ini kalau sering kalau dengar bahasa moneter, krisis moneter yang ingat di oleh masyarakat kita. Ya, krisis uang. Krisis uang. Ya, baik Ustaz. Ini kita awali terlebih dari mana nih Ustaz mengenai kebijakan moneter ini? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertama sekali ini kita berbicara tentang kebijakan apa yang dinamakan dengan kebijakan instrumen keuangan di dalam sebuah negara, di mana instrumen ini dikeluarkan oleh yang dinamakan dengan bank sentral. Ini yang harus dipahami pada saat kita cerita tentang ke bank sentralan, maka ada beberapa prinsip yang memang itu harus dipatuhi di dalam prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam tataran ekonomi makro Islam. Yang pertama sekali, di dalam tataran ekonomi Islam itu kita tidak dibenarkan sama sekali ada yang dinamakan dengan instrumen ribawi. Nah, sebagaimana hal ini sudah diterapkan di Aceh. Ini merupakan sebuah keberkahan di mana Aceh sudah menerapkan sistem keuangannya tanpa ada unsur ribawi, sehingga pemerintah Aceh sudah mengeluarkan Kanun LKS nomor 18 tentang semua institusi keuangan yang beroperasional di Aceh, baik perbankan maupun non perbankan, itu harus sesuai dengan syariah, di mana tidak boleh menggunakan instrumen bunga dalam hal apapun. Maka ini merupakan salah satu hal yang paling utama hari ini pada saat kita sudah terbebas dari unsur ribawi, yang sebenarnya kalau seandainya ada kekurangan dimanapun apapun, maka kekurangan tersebut yang harus kita sempurnakan. Bukan berarti dengan kita mendatangkan kembali institusi konvensional tersebut yang mengandung unsur ribawi tersebut untuk hadir kembali di tanah air kita, di daerah kita. Ini hal yang pertama yang harus dipatuhi. Kalau seandainya kita bicara tentang ekonomi moneter tersebut masih ada unsur ribawi, itu sama sekali tidak akan pernah membuat perekonomian ini akan menjadi stabil. Antara peredaran uang, permintaan uang, sektor real dan kebutuhan ketersediaan barang-barang, itu semuanya tidak akan pernah stabil, Bang. Nah, maka hal yang paling utama seperti kita katakan, tidak boleh ada interest, tidak boleh ada suku bunga. Itu dia. Ya, berarti kalau kita berbicara ini, kita sudah ada di jalur yang benar, ya. Jangan mundur lagi, Ustaz, ya. Benar sekali. Kita sudah berada di jalur yang benar, di Shiratal Mustaqim istilahnya, ya. Nah, hanya saja bagaimana kita mengisi instrumen tersebut agar instrumen tersebut bisa lebih baik ke depan. Bukan dengan mencoba untuk menghadirkan kembali instrumen ribawi tersebut. Nah, hari ini banyak di antara masyarakat, mereka itu sama sekali tidak paham. Pada saat mereka tidak bisa mempunyai beberapa akses keuangan, misalnya tidak bisa transfer, tidak tersedianya dana di ATM, atau misalnya pada saat jaringan tidak bagus. Nah, mereka menyalahkan syariat. Ini yang paling bahaya, Bang. Seharusnya banknya yang salah, ya? Nah, seharusnya banknya. Nah, jangan gara-gara misalnya, ada istilah itu, pepatah orang Aceh mengatakan, kalau kita takut untuk malas mandi, maka kita akan berkutu. Ya, maka pangkaslah rambutmu biar kutu-kutu itu hilang, ya kan? Pangkaslah hutan agar binatang-binatang buas itu yang memang akan lari. Iya, ada juga saya dengar dari masyarakat juga seperti Ustadz mengatakan tadi, ya. Bengeh ke manok, gerupuh-gerupuh datang. Ya, benar sekali. Nah, pada saat kita marah sama marah kita sama
sama sebuah aktivitas itu kita melampiaskannya kepada seluruh apa namanya agenda-agenda yang ada. Misalnya seperti tadi kita ada ayam, misalnya ada ular di dalam kandang, maka yang kita bakar adalah kandangnya. Seharusnya yang kita keluarkan itu adalah ularnya. Bagaimana caranya supaya ular tersebut tidak memakan ayam-ayam tersebut, bukan dengan membakar kandang. Itu saya kira hal yang memang harus kita penuhi bersama, Bang Maimun, pada saat kita bercerita tentang kebijakan moneter di dalam ekonomi Islam. Nah, di beberapa hal lainnya, maka dalam Islam itu sangat-sangat ditekankan bahwasanya ada sektor yang memang harus menjadi peran utama. Pada saat kita cerita tentang moneternya, yaitu sektor real. Dan ini yang selama ini tidak pernah ada. Sehingga apa? Sehingga pada saat angka kemiskinan terus membumbung tinggi, yang disalahkan apa? Dikarenakan ketidakhadiran bank konvensional di Aceh. Ini merupakan analogi yang sangat-sangat salah. Sudah sekian puluhan tahun bank konvensional itu beroperasional di Aceh, toh kemiskinan masih tetap ya, sama saja. Nah, jangan gara-gara hari ini jalan rusak itu disalahkan karena bank konvensional tidak ada. Jangan seperti itu. Tapi cobalah melihat secara jernih, secara teori akademik, ya, kita sudah melakukan step yang benar, yaitu untuk bercerita tentang moneter Islam, maka kita tidak boleh ada unsur ribawi di dalam praktek instrumen keuangan negara. Selanjutnya, maka kita harus memfokuskan kepada sektor real. Sektor real itu seperti apa? Berulang kali kita menceritakan di studio RRI ini, bahwasanya kita tidak ada sektor real sama sekali hari ini. Perlu kita kepada garment, harus dari luar, tekstil dari luar, pakan dari luar, apapun makanannya itu dari luar. Bahkan padi pun yang kita konsumsi hari ini itu dikirim dari luar. Coba bayangkan kalau seandainya saya kemarin bercerita tentang teman, kita mau buat market di salah satu masjid. Nah, kita ingin membuat kontrak dengan salah satu komunitas petani sawah. Pada saat kita tanyakan, kami mau beli hasil panen sawah itu dengan harga sebagaimana harga yang berlaku di pasar. Apa dijawab oleh petani? Kami bisa menjual, tapi yang kami jual hanya padi, bukan beras. Nah, kalau beras berarti kan harus kerjasama dengan pabrik padi skala besar yang bisa mengolah sehingga berapa? Katakanlah kita kontrak dengan sawah, katakan 10 hektar. Itu untuk kapasitas produksi kita untuk selama 3 bulan misalnya. Ada enggak? Enggak ada. Ini permasalahan yang memang istilahnya seharusnya keuangan itu harus merata. Distribusinya harus normal di segala lini. Kalau misalnya seperti hari ini itu tidak akan pernah terjadi keseimbangan antara uang yang beredar, barang yang diproduksi, dan permintaan uang itu masih sangat-sangat inflasioner namanya. Sangat-sangat riskan terhadap terjadinya inflasi. Saya kira demikian. Nah, kalau anggapan masyarakat kita ya tadi menarik, mungkin dengan ada seperti Ustaz katakan tadi bisa meningkatkan ekonomi kita ya. Malah kebalinya, bila ada masalah-masalah di bank ya Ustaz ya, bukan masalah syariah, ini akan berdampak juga ekonomi kita, misalkan tidak bisa bangkit juga Ustaz, malah bisa amburadul ini. Ya, permasalahan di perbankan kan kita sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak tersebut bahwasanya itu kan terjadi beberapa hari dan itu terjadi kerugian miliaran rupiah ya yang dialami oleh masyarakat Aceh dan mereka sudah meminta maaf. Nah, dan ini kan tidak selamanya permasalahan ini terjadi. Hari ini sudah difikskan, sudah diperbaiki. Alhamdulillah sudah running well, sudah berjalan secara normal. Transaksi di keuangan tersebut. Maka di dalam beberapa event saya selalu mengatakan Menteri BUMN itu tidak boleh pelit untuk investasi terhadap IT. Karena beliau yang sangat bertanggung jawab terhadap kinerja ini. Bank BSI itu diminta kinerjanya dari nomor urut 10 menjadi masuk nomor 5, tapi juga harus diperhatikan nilai-nilai syariatnya yang berlaku. Jangan sampai mereka bekerja meninggalkan segala aktivitas syariat, misalnya tidak salat berjamaah. Ini hal-hal yang memang kita diuji terkadang dengan hal-hal seperti ini ya, dituntut kerja, tapi kita tidak mau memperhatikan hal-hal yang bisa menunjang kinerja kita secara
secara mungkin ini hal yang memang jarang dipikirkan oleh orang, yaitu bagaimana intervensi penduduk langit terhadap kinerja kita penduduk bumi. Saya kira demikian. Iya. Nah, juga kita beralih ke masyarakat kita yang terus memvonis syariah seperti Ustaz tadi mengatakan, yang ya lagi masih viralnya juga ya di Aceh. Nah, ini apanya kurangnya pemahaman masyarakat atau memang masyarakat tidak sabaran ini, kita mengontrol emosi ini cepat-cepat dengan kesabaran, bahkan sebelum sempurnanya kebijakan yang namanya BSI ini merupakan bank baru juga ya Ustadz. Ya, mungkin sebelum itu juga sering kita ke ATM ini nggak ada uangnya. Jadi sebelum ini meledak ada lah, bisa dikatakan sebelumnya banyak kegiatan-kegiatan yang sering membuat masyarakat kita kurang kesabarannya. Ya, pertama sekali memang pelayanan. Sebagaimana saya sering menjelaskan bahwasanya di Inggris mereka punya sebuah prinsip tentang melayani konsumen dengan istilah, ini salah satu iklan yang paling menarik pada saat saya berada di mall, saya melihat iklannya, the king above law katanya, raja itu di atas hukum, but the consumer above everything katanya, akan tetapi konsumen itu di atas segala-galanya. Ini merupakan sebuah kesalahan ya. Kenapa? Karena dalam Islam tidak boleh melayani konsumen itu di atas segala-galanya, tidak boleh kita melayani hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh kita melayani konsumen itu untuk hal-hal yang memang tidak dibenarkan. Nah, dalam hal ini kita sangat menginginkan adanya pelayanan dari institusi keuangan ya untuk melayani nasabah secara maksimal. Itu yang paling terpenting. Identifikasi apa saja permasalahan yang selama ini itu tidak bisa terlayani, maka lakukanlah akses kerja agar mereka dapat melayani dengan secara baik. Nah, dan benar seperti yang Bang Maimun katakan bahwasanya masyarakat itu sama sekali literasi tentang keuangan itu, moneter itu sangat rendah. Ini yang harus kita pahami, Bang Maimun. Kenapa? Karena pada saat mereka kita ceritakan tentang institusi keuangan, dalam kepala mereka bahwasanya sama aja antara bank konvensional dengan bank syariah. Dari mana samanya? Kok bank syariah lebih mahal daripada bank konvensional? Nah, saya ingin menjelaskan bahwasanya hasil survei pada saat saya melakukan S2 di University of Malaya bersama Prof. Awi, kami menemukan bahwasanya transaksi di perbankan syariah itu jauh lebih mahal. Kenapa? Karena kita tidak mau yang dinamakan dengan spekulasi. Maka kita mengikat dari awal harga, katakanlah pembiayaan tersebut. Nah, inilah yang membuat harganya jauh lebih mahal, akan tetapi ini jauh lebih aman. Sehingga apa? Chinese yang berada di Malaysia, mereka tidak mau memilih investasi dengan bank konvensional. Coba bayangkan, beli rumah, beli apapun, mereka tetap dengan bank syariah dikarenakan sudah pasti. Nah, seandainya terjadi krisis ekonomi, mereka tidak akan harus membayar jauh lebih mahal. Dan mereka meyakini bahwasanya setiap 5 tahun sekali, krisis ekonomi itu pasti akan terjadi. Ya, maka sebuah kerugian besar pada saat kita mempertahankan bank konvensional, dan itu akan tetap mengalami krisis ekonomi sepanjang masa. Maka haruslah kita pahami bahwasanya mahal sedikit, jadikanlah mahal itu sebagai sedekah kita kepada agama Allah ini. Dan begitu juga pada saat kita bayar mahal, seharusnya institusi keuangan itu harus memberikan pelayanan yang lebih baik ya. Jangan memberikan pelayanan yang membuat nasabah itu tidak betah ataupun membuat nasabah itu gerah dengan pelayanan tersebut. Kenapa? Karena semua aktivitas ini akan diminta pertanggungjawaban. Sama seperti misalnya suara yang saya keluarkan pada sore ini akan diminta pertanggungjawaban. Semua kita harus mempunyai bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanya untuk meraih kesuksesan kita di akhirat. Nah, kalau tidak seperti itu prinsipnya, maka sangat-sangat disayangkan ya. Kenapa? Karena semua yang kita perolehi di dunia ini tidak akan berarti apapun kalau seandainya bukan untuk kehidupan di akhirat. Saya kira demikian. Iya. Nah, juga menarik ini Ustadz kita melihat. Nah, kita di Aceh tentu menjadi sedikit spesial ya dengan adanya Kano LKS ini, dengan berlakunya hanya bank-bank syariah yang bisa beroperasional di Aceh. Nah, kita sendiri daerah punya bank sendiri nih Ustadz. Ya. Nah, kenapa kita tidak bisa ya untuk lebih dengan hadirnya ini tidak banyak saingan lah bisa dikatakan. Kalau Onven dulu banyak ya dengan bank-bank lain. Ini kenapa kita tidak bisa lebih maju ini untuk bisa seperti Ustadz katakan tadi bisa menghadirkan
memberikan kucuran dana-dana dengan sistem syariah kepada UMKM misalkan, ataupun ya untuk bisa seperti Ustaz mengatakan tadi adanya pabrik-pabrik besar yang bisa ini. Kalau saya harapannya pada awal adanya kanun LKS itu sebenarnya bank lokal yang saya harapkan, bukan bank dari luar, bukan bank BUMN. Iya. Seharusnya ini adalah peluang emas yang memang dapat diraih oleh Aceh. Aceh sudah mempunyai bank tersendiri, bank lokalnya, ya. Sehingga apa? Pada saat Bank Aceh itu berubah menjadi bank syariah, maka aset keuangan syariah di Indonesia itu bertambah dari 5 menjadi 6%. Ini menunjukkan apa? Sebenarnya ini adalah peluang yang sangat besar. Seharusnya Bank Aceh itu sudah melakukan ekspansi go internasional, harus menjadi bank devisa. Nah, pada saat itu terjadi pro kontra. Ada sebagian orang yang masih berpendapat ini adalah zona aman, ngapain susah-susah. Nah, di sebagian orang lain juga ada yang berpendapat seperti yang Pak Memun katakan, kenapa kita tidak mau ekspansi, memberikan pelayanan yang lebih baik. Pelayanan Bank Aceh bukan hanya di Aceh saja, bukan hanya di Indonesia saja, tapi bisa melakukan transaksi secara internasional. Ini sebenarnya yang kita harapkan. Pembiayaannya juga, mohon maaf, bukan hanya fokus kepada PNS, ya, tapi pembiayaannya sesuai dengan kultur masyarakatnya. Katakanlah misalnya masyarakat pesisir, maka pembiayaan yang harus dominan itu adalah untuk sektor pesisir. Ya, bukan konsumtif saja. Ya, bukan konsumtif saja. Tapi kalau seandainya wilayah perkebunan, maka dominasi pembiayaan itu adalah untuk sektor perkebunan ataupun sektor pertanian. Maka kita harus mendesain ulang, ya, kontrak-kontrak yang memang harus apply di dalam tatanan kehidupan. Ada engineering contract, ya, ada desainernya, ya, ada insinyurnya yang mendesain. Oh, ini kontrak cocok untuk orang Takengon. Produknya cocok untuk orang Takengon. Ini produknya cocok untuk orang pesisir. Ini produknya cocok untuk orang ASN. Seperti itu. Sehingga apa? Tidak monoton. Jadi sebenarnya ini tugas pimpinan gubernur pada saat mereka diberikan amanah ini untuk memikirkan agar perbankan ini bisa berjalan, sehingga instrumen moneter yang diterapkan di Aceh itu bisa membuat stabil perekonomiannya, tidak terjadi inflasinya, dan itu tidak mudah, Bang Memun. Ini yang ingin saya sampaikan. Dan itu tidak mudah. Kenapa? Karena pertama sekali syaratnya itu adalah pemerintah itu harus mempunyai target pembiayaan yang tepat. Jangan buat pembiayaan dan pembiayaan tersebut sama sekali tidak bermanfaat. Mohon maaf, misalnya ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan sama sekali tidak berdampak kepada masyarakat. Ya, sehingga apa? Bangun bangunan, tapi bangunan tersebut tidak berfungsi. Tidak dipakai. Ya, ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan, pembiayaan tersebut sama sekali tidak tepat sasaran, sehingga apa? Sehingga inilah yang membuat kestabilan ekonomi moneter itu tidak akan pernah terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, proporsi apa yang dinamakan dengan program-program itu harus mendapatkan program skala prioritas. Contoh misalnya kita sepakati dulu untuk Aceh itu apa skala prioritasnya, sektor apa yang memang harus kita sediakan. Dan yang ketiga yang memang harus kita pahami bersama untuk bisa mensukseskan ekonomi moneter di dalam Islam itu adalah dilarang sebuah aktivitas itu mubazir. Nah, ini yang paling banyak terjadi hari ini. Mohon maaf, abang begitu jadi anggota dewan, maka abang mempunyai dana pokir. Berapa ratus miliar? Kalau di PRA, ratusan miliar. Kemana dana tersebut? Apa dampaknya dari dana tersebut untuk peningkatan ekonomi? Nah, kalau ini tidak ada, inilah yang dinamakan dengan mubazir. Padahal Al-Quran dengan jelas-jelas mengatakan bahwasanya innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu adalah bestinya setan. Hari ini kalau kita dibilangnya seperti itu, maka kita marah. Nah, tapi karena greedy, ya bahasa Acehnya gerda, ya tidak apa-apa. Nah, ini hal-hal yang membuat kestabilan moneter di dalam ekonomi Islam itu tidak akan pernah terwujudkan dikarenakan 4 hal tadi. Masih ada yang unsur ribawi, ya. Tidak ada skala prioritas program. Habis itu kita tidak tahu harus buat apa. Mubazirnya anggaran. Nah, kalau seperti ini terus-terusan, maka kita tidak akan pernah stabil perekonomian kita. Padahal ini kan hal-hal yang memang ikat pinggangnya, tahan dulu, stabilkan dulu perekonomian supaya apa? Uang yang beredar juga sesuai,
barang yang beredar juga mencukupi, ya kan? Dan tidak akan terjadi inflasi di dalam sebuah daerah. Saya kira demikian, Bang. Iya. Baik Ustadz, yang terakhir dengan topik yang kita hadirkan, kebijakan moneter ini, makro Islam. Kira-kira apa yang bisa kita informasikan ke masyarakat, mungkin bagi masyarakat yang masih belum paham? Ya. Pertama sekali, jika tidak paham maka kita harus belajar. Jangan kita ngerocos, ya. Jangan ngomong asal-asal aja. Ini nanti di sini akan terlihat bahwa bagaimana wawasan dan intelektualitas kita. Iya. Sangat disayangkan apabila kita sebagai public figure berbicara di depan umum dan pada saat tersebut kita tidak mengetahui apa isi pembicaraan kita. Ini hal-hal yang memang sangat miris yang membuat kita. Nah, kalau seandainya ada ketidakbenaran di dalam institusi keuangan tersebut, maka kita harus sama-sama mensuarakan. Saya sering mengatakan, hari ini tidak ada bergening antara, katakanlah misalnya antara pemahaman masyarakat pada saat mereka berbicara syariah itu kan harus equal, harus setara antara bagi hasil dengan bagi rugi. Hari ini kan kita tidak pernah diminta bagi rugi, bagi hasil. Yang diminta, yang dituntut waktu adalah bahwa begitu rugi kita yang disuruh tanggung sendiri. Maka institusi keuangan juga harus berperan. Kita semua harus menyuarakan kepada siapapun bahwasanya di Aceh institusi keuangan itu harus loss and profit sharing. Yaitu pada saat laba kita bagi, begitu juga rugi juga kita harus tanggung sama. Kalau itu tidak, maka kita masih belum syar'i. Nah, kerugian itu ya tentu harus dengan secara wajar, bukan karena kerugian karena kelalaian. Nah, apapun kekurangan yang masih terjadi dalam kehidupan kita, dalam aktivitas perekonomian Islam itu, mari sama-sama kita perbaiki dan kita jangan menyalahkan syariat. Yang salah itu adalah kita dalam hal mengapply syariat itu sendiri. Karena syariat Allah tidak akan pernah salah. Ya, syariat Allah itu tetap benar, akan tetapi manusialah yang error dalam melaksanakan syariat Allah di atas muka bumi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.